Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas menentukan himpunan penyelesaian dari dua buah pertidaksamaan, yaitu pertidaksamaan linier dan pertidaksamaan kuadrat. Pertama yang harus kita lakukan adalah kita akan membuat masing-masing gambar dari fungsi ini. Yang pertama adalah yang 2x ditambah 3y besar sama 12. Nah, ini adalah pertidaksamaan linier, berarti nanti bentuknya adalah berupa garis lurus. Jadi karena dia pertidaksamaan linier, yang kita perlukan di sini untuk menggambarnya hanya adalah titik potong grafik dengan sumbu x dan titik potong grafik dengan sumbu y. Nah, untuk titik potong grafik dengan sumbu x ini kita misalkan y-nya dengan 0. Berarti kalau y-nya sama dengan 0, berarti ini jadinya adalah 2x ditambah 3 dikali 0. Ini kita jadikan sama dengan dulu, sama dengan 12. Berarti ini 2x, jadi karena 3 kali 0 adalah 0, itu adalah 0. Atau cukup kita tutup saja 3y-nya. 2x sama dengan 12, berarti kita dapatkan x-nya sama dengan 12 dibagi 2, yaitu adalah 6. Sehingga nanti kita dapatkan titik potong grafik dengan sumbu x itu adalah 6,0. Kemudian berikutnya yang kita cari adalah titik potong grafik ini dengan sumbu y. Berarti kalau titik potong dengan sumbu y, maka kita misalkan x-nya dengan 0. Nah, karena x-nya sama dengan 0, berarti ini jadinya 2 dikali 0 ditambah 3y sama dengan 12. 3y sama dengan 12, berarti y sama dengan 12 dibagi 3 itu adalah 4. Sehingga nanti kita dapatkan titik potong grafik dengan sumbu y itu adalah 0,4. Nah, jadi cukup dua buah titik ini saja kita sudah bisa menggambarkan nanti pertidaksamaan liniernya. Kemudian yang kedua, ini adalah pertidaksamaan kuadrat atau fungsi kuadrat. Kita misalkan ini dengan sama dengan dulu. Nah, apa langkah untuk menggambarkan sebuah fungsi kuadrat? Pertama yang kita lihat adalah nilai A-nya. Lihat nilai A-nya. Nah, karena nilai A-nya adalah minus 1, berarti negatif, maka nanti grafiknya akan terbuka ke bawah. Nah, kemudian yang kedua, kita cari adalah titik potong dengan sumbu x-nya. Nah, kalau titik potong dengan sumbu x tadi apa? Y-nya sama dengan 0. Berarti kalau y-nya sama dengan 0, ini berubah menjadi min x kuadrat ditambah 2x ditambah 8 sama dengan 0. Nah, karena x-nya min, ini semua kita kali dengan negatif supaya nanti mudah memfaktorkannya. Berarti ini jadinya x kuadrat, ini jadinya min 2x, ini jadinya min 8 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan. Nah, x kuadrat berarti x dikali x. Nah, kita cari angka yang hasil kalinya min 8 dan jumlahnya adalah minus 2. Berarti itu adalah min 4 plus 2. Min 4 kali 2 min 8, min 4 ditambah 2 adalah min 2. Nah, dari sini kita dapatkan x kurang 4 sama dengan 0, berarti x-nya sama dengan 4. Kemudian x tambah 2 sama dengan 0, berarti x-nya adalah min 2. Berarti dari sini kita dapatkan titik potong untuk sumbu x-nya itu adalah 4,0 dan min 2,0. Langkah berikutnya adalah titik potong fungsi kuadrat ini dengan sumbu y. Berarti titik potong dengan sumbu y. Berarti kalau dengan sumbu y, x-nya yang sama dengan 0 lagi. Atau cukup kita lihat nilai c-nya saja. Jadi y sama dengan min x kuadrat tambah 2x tambah 8. Karena x-nya 0, berarti langsung y-nya sama dengan c-nya, yaitu 8. Sehingga kita dapatkan nanti titik potong dengan sumbu y-nya adalah 0,8. Nah, kemudian terakhir kita cari titik puncaknya. Titik puncak terdiri dari xp dan yp. Xp itu rumusnya adalah min b per 2a. Nah, kita lihat di sini
di sini A-nya min 1, B-nya 2, kemudian C-nya adalah 8. Nah, kita masukkan ke dalam rumus, berarti ini adalah min 2 per 2 dikali min 1. Berarti min 2 per min 2, dapat XP-nya adalah 1. Untuk mencari YP, boleh kalian masukkan nilai XP ini ke fungsi atau pakai rumus. Nah, di sini Ibu memakai cara substitusi saja karena XP-nya nilainya bagus, yaitu 1. Nah, kita masukkan YP ini ke fungsi ini, berarti min. Nah, hati-hati di sini yang kuadrat itu cuma satunya saja. Jadi min satunya kita kurung. Nah, jadi yang kuadrat cuma X, jadi minnya tetap ada. Jadi min 1 dikuadratkan tambah 2 kali 1 tambah 8. Sehingga nanti ini hasilnya tetap min 1 tambah 2 tambah 8. Sehingga nanti ini hasilnya adalah 9. Sehingga titik puncak yang kita dapatkan itu adalah, jadi titik puncaknya itu adalah 1,9. Nah, kalau sudah, berikutnya titik-titik ini akan kita gambarkan ke dalam grafik koordinat Kartesius. Ini kemudian kita buat gambarnya satu persatu. Pertama untuk yang fungsi linear dulu. Di fungsi linear tadi kita dapatkan titiknya adalah 6,0 dan 0,4. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini untuk sumbu X-nya, ini 6. Kemudian sumbu Y-nya 1, 2, 3, 4. Nah, ini dia 4. Sehingga gambar garisnya adalah seperti ini. Cukup kita hubungkan saja. Nah, ini baru garisnya, sedangkan ini adalah pertidaksamaan. Nah, pertidaksamaannya adalah 2X tambah 3Y besar sama 12. Nah, kalian lihat lagi catatan pertidaksamaan linearnya. Kalau kemiringan garisnya seperti ini, kemudian yang dimintanya adalah daerah positif atau daerah yang besar dari 0, arsirannya kemana? Kan arsirannya ke atas. Jadi arsirannya ke sini, ke atas. Atau kalau kalian mau pakai titik uji juga boleh. Nah, kalau kita ujikan di sini, misalnya kita ambil titik ujinya 0,0. Kalau kita ambil 0,0 di sini berarti kan 0 besar dari 12. 0 besar dari 12 kan salah. Berarti daerah ini yang salah, daerah ini yang benar. Makanya daerah ini yang kita arsir. Nah, berikutnya gambar fungsi kuadratnya. Kita pindahkan titik-titiknya. Nah, kita lihat titik-titiknya di sini yang ada adalah titik potong dengan sumbu X-nya adalah 4,0, berarti 1, 2, 3, 4, ini dia 4,0-nya. Kemudian 0, min 2,0, berarti min 2,0 itu 1, 2. Nah, ini min 2. Nah, ini yang min 2,0. Nah, ini adalah titik potong grafik fungsi kuadrat dengan sumbu X. Kemudian berikutnya titik potong dengan sumbu Y-nya adalah 0,8. Berarti ini 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini dia. Kemudian titik puncaknya adalah 1,9. 1,9 berarti X-nya 1, Y-nya 9. Maka mereka akan bertemu kira-kira nanti di sini. Nah, ini dia titik puncaknya. Nah, sekarang kita hubungkan titik-titik ini, min 2,0, 4,0, 0,8, dan 1,9. Nah, kira-kira gambarnya seperti ini. Kita bedakan warnanya. Nah, ini dia berbalik di sini titik puncaknya. Nah, ini dia gambarnya. Ini adalah Y kecil sama min X kuadrat tambah 2X tambah 8. Nah, sekarang ini kita arsir dengan titik uji. Nah, titik uji yang Ibu ambil di sini adalah 0,0, berarti kita masukkan 0 ke sini, berarti jadinya adalah 0 kecil sama dari, berarti ini 0 semuanya 8. 0 kecil sama 8 adalah benar. Artinya di daerah 0,0 ini itu adalah daerah yang benarnya. Nah, karena 0,0 berada di dalam grafik ini, berarti yang di dalam ini yang kita arsir. Nah, sudah kelihatan di sana mana grafik yang
terarsir 2 kali atau mana daerah yang terarsir 2 kali. Daerah yang terarsir 2 kali adalah daerah yang ini. Nah, berarti daerah inilah yang menjadi HP-nya, yang ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.